Ya, terima kasih Pak Bertus. Ya, teman-teman nanti akan dapat babi guling. Berarti pertanyaan besarnya agak kejawab lah ya. Bukan agak kejawab, sudah sangat terjawab bahwa di kita semuanya itu halal. Nggak ada yang ya kecuali kalau kalau yang kemarin habis cek kolesterol tinggi ya jangan coba-coba lah gitu kan. Tapi ya kalau kolesterolnya udah 200 lah, udah mau meledak, kepala udah tegang-tegang. Ya jangan coba-coba lah makan sop kambing atau ya babi rica-rica kan ya nggak lucu juga ya. Ya, baik teman-teman yang tadi saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Kita hari ini sangat membahas topik yang lumayan menarik. Eh, Kenapa kok babi udah harum tapi dibilang haram gitu kan? Teman-teman, ini kesempatan lagi diberikan buat teman-teman yang ingin eh, tadi udah dengar pengajaran, lalu udah ada yang tanya teman-teman yang lain juga kok ada yang terinspirasi nih kok kayak tadi setelah ini apa ada babi ada perempuan menstruasi itu semua kalau ada yang masih bingung silahkan tanya teman-teman ini kesempatan yang baik dan juga kalau teman-teman ada yang ingin bersaksi atau ingin men-sharingkan juga pengalaman yang mungkin nggak berkaitan dengan ini juga dipersilakan aku ingin mendorong teman-teman buat kita sama-sama bersaksi dan men-sharingkan pengalaman kita. Oke, Citien, gimana kabarnya Citien? Udah, congratulations by the way. Mau tanya, kalau yang tadi ada yang dianjurkan dihindari makanan yang digunakan untuk penyembahan berhala sama darah. Itu yang seperti apa? Smile. Ya, eh dipikirkan dulu atau mau langsung dijawab? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Tapi boleh minta tolong ini nggak, Dian, diperjelas, maksudnya diperjelas dari pertanyaannya itu, karena saya rasa pertanyaan ini masih masih agak luas gitu. Bisa nggak Hmm. diperjelas? Eh, Ini sorry rada berisik. Itu tuh tadi ada slide yang di perjanjian baru gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya yang ada yang harus dihindari bla bla bla. Deh tadi. Boleh di flashback nggak? Jos, Jos. Banyak ya. Ini, Ci. Terus. Ini mah coba. Oh, coba ke kanan, Jos, ke kanan. Ya kayaknya kejauhan. eh ini Matius. Apa yang Bukan, kanan lagi Jos. bukan. Tadi yang soal gimana sih, maaf? Yang ada makanan untuk penyembahan berhala. Ini masih terus deh kayaknya. Nah ini, yang ini nih. Makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Kelebihan Jos. Yang tadi konsili Yerusalem. Nah ini. Terus, jadi kan tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari ini satu makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Terus yang terakhir tuh yang darah. Nah itu tuh aku masih bingung maksudnya gimana. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dian. Oke, eh, makanan telah dicemarkan oleh berhala-berhala. Ya, di sini lebih tepatnya adalah, bentar, izin saya ini ya, buka dulu.
Nah, ya, jadi makanannya sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini punya sudah dibaca, ini makanannya sudah dipersembahkan kepada berhala, gitu ya. Nah, ya berhala itu artinya sesuatu yang disembah selain daripada Tuhan, gitu ya. Siapapun itu, begitu ya. Dewa petir, dewa langit, dewa Baal, atau mungkin arwah nenek moyang sebagai macamnya, gitu ya. Itu termasuk dalam hal berhala. Artinya makanan itu makanan untuk sesembahan, itu makanan untuk menyembah selain daripada Tuhan. Itu kan berarti sudah mengerikan sekali sebenarnya. Berarti makanan itu sudah ditunjukkan, diperuntukkan untuk mencela Tuhan. Karena makanan itu diperuntukkan untuk menyembah selain daripada Tuhan. Masihkah kita mau memakan makanan seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu tentu tidak boleh, begitu ya. Jadi makanannya sudah dipersembahkan untuk berhala-berhala, itu tidak boleh. Nah, yang kedua ada daging binatang dan dari darah, daging binatang yang mati dicekik, khususnya dan dari darah, ya. Itu lebih kepada atau makanan darah atau makan darah. Jadi memang orang Yahudi saat itu sangat menolak untuk makan daging yang masih ada darahnya. Khususnya kalau darah langsung dimakan itu sangat menolak. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi kalau orang Jawa itu lebih mengerikan lagi, gitu ya. Banyak sekali kita makan makanan yang dicampur dengan darah, begitu ya. Bahkan darah sapi dibekukan terus dibakar atau digoreng itu pun ada, gitu, untuk orang Jawa begitu. Jadi makanan kita memang aneh-aneh. Gitu. Atau misal sekarang kayaknya oleh pemerintah sudah dilarang, kayak daging B1, daging anjing gitu. Dulu, gitu kan, daging B1 itu kan bahkan sengaja dimakan, daging itu bercampur dengan darahnya, gitu. Saksang gitu ya, itu kan di orang Batak juga sama, pakai darah, begitu ya. Nah, tapi dalam orang Yahudi itu memang melarang. Tapi kemudian begini, dalam sejarah gereja, gitu ya, saya agak lupa tahun berapa, Santo Agustinus atau sebelumnya mungkin, gitu ya. Tapi dalam sejarah gereja, akhirnya gereja memperbolehkan untuk memakan daging bersama dengan darah. Gereja memperbolehkan, gitu. Karena apa? Gereja melihat konteksnya. Orang Yahudi ini adalah konteks di mana dianggap darah itu masih terikat dengan nyawa. Gitu. Jadi bayangin kita makan nyawanya hewan itu, kan begitu. Jadi orang Yahudi itu begitu menjauhkan diri dari darah. Saya sampaikan di kitab Kejadian ketika kita bahas tentang Nuh. Kejadian berapa, Kejadian 7, 8 atau 9 gitu ya. Itu sempat saya sampaikan. Jadi kenapa ada larangan untuk menjauhkan makanan dari darah? Karena apa? Supaya orang Yahudi tidak terbiasa dengan namanya darah. Yahudi saja sudah jijik sama darah hewan, apalagi sama darah manusia. Tujuannya supaya orang Yahudi tidak saling membunuh. Nah, itu maksud besarnya sebenarnya dari makanan yang ada darah. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Tapi dalam perkembangannya, dalam kekristenan, akhirnya diperbolehkan. Gitu. Saya tadi sempat cross-check lagi di tafsirannya, begitu ya. Disampaikan bahwa larangan mengenai dengan darah ini itu hanya sementara. Gitu ya. Dan kemudian gereja memperbolehkan. Gitu. Karena dalam saat itu konteksnya orang Yahudi itu dibuat sangat takut dengan darah. Nah, begitu. Semoga menjawab, Dian. Boleh. Untuk yang darah boleh. Karena kalau orang Jawa itu lebih ini lagi, makanan kita lebih aneh-aneh lagi sebenarnya gitu. Karena tadi saya sampaikan darah beku yang langsung
digoreng langsung dibakar itu pun ada. Eh, Didih, ya, coba cari aja makanan didih itu dari darah ayam dengan cara dikukus. Ada tuh orang itu makanan Jawa ini, atau saren juga sama, gitu, dari darah yang dibekukan. Kalau kita orang Jawa lebih ini lagi. Oh itu enak ya, oh berarti sering makan. Paling begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Bertus sudah menjawab. Jaga kesehatan. Aduh, udah ada orang lagi di dalam itu. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin men-sharingkan? Jika ada yang masih belum jelas, sangat boleh untuk teman-teman tanyakan kayak mungkin tadi teman-teman ada mendengar sesuatu hal yang kayak kok kayaknya aku dengarnya begini ya, tapi waktu kita belajar tadi kok paparannya beda ya gitu ya. Nah teman-teman silakan ditanya kalau karena satu dan lain hal teman-teman nggak bisa bersuara, teman-teman boleh ketik juga teman. Silakan teman-teman. Sekarang yang penting jaga kesehatannya aja deh pokoknya. Ya umur udah mulai, leher gampang tegang gitu kan. Ya jangan mencobai diri sendiri lah ya intinya. Orang Jawa bisa hidup di mana aja, survive di mana aja, semua bisa dimakan biar bertahan hidup. Gitu ya Ber ya. Ya, tapi nggak kebayang sih makan ular gitu, makan anjing gitu, nggak kebayang juga sih sebetulnya tuh. Oke. Baik teman-teman, apakah ada lagi teman-teman yang ingin men-sharingkan atau baru saja minggu ini ada dapat pengalaman yang luar biasa, dipersilahkan. Tapi emang menarik bahwa tadi juga merupakan sebuah rema juga ya kok. Zaman saat itu tuh sepertinya Tuhan aware gitu kayak kok kita tuh nggak biasain untuk apa membiasakan diri dengan darah gitu ya, yang ternyata the bigger grand scheme-nya itu adalah untuk supaya orang-orang itu nggak terbiasa untuk membunuh sesamanya. Itu nggak kebayang sih kalau waktu baca kitab atau baca imamat gitu. Ternyata aku pribadi juga, oh iya ya, kok Tuhan se-care itu ya berarti ya. Masa dari hal-hal yang kecil itu sangat diperhatikan dan masa untuk kebaikan juga akhirnya. Ya, aku bangga lah dengan Tuhan kita ini. Emang nggak ada duanya emang. Jangan makan manusia, nggih. jangan makan hati juga. Jangan makan sesama, ya. Wah, terutama jangan makan manusia secara letterlock ya. Pusing juga itu. Nggak tahu emang
daging manusia. Udahlah. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin juga lagi men-sharingkan? Dipersilahkan ya teman-teman. Tapi ya juga ya. Thank you ya Kak Yus ya. Jangan makan manusia. Terutama dalam makna rohaninya. Ya, emang jangan makan teman ini sebenarnya kayak ibaratnya kayak menodai kepercayaan sesama itu juga baik juga sih itu. Mengingatkan kita untuk jangan ya masa pertemanan udah dibangun tiba hanya karena hal-hal yang sifatnya sementara saja malah dikorbankan. Emang aku pribadi juga belajar kok apa yang Tuhan ajarkan di Alkitab ini seakan-akan semuanya itu selalu akhirnya yang dibicarakan itu adalah kitanya sendiri. Selalu yang fokus utamanya Tuhan itu adalah manusianya. Kenapa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ujung-ujungnya ternyata Tuhan pikirinnya kita kok gitu. Ujung-ujungnya Tuhan selalu memikirkan kitanya sebagai pemeran utamanya gitu. Gitu. Ya, yang mau men-sharingkan boleh raise hands. Boleh diketik juga. Jadi kita bisa kalau ada yang bingung bisa langsung kelihatan dan bisa langsung kita bahas. Oke. Apakah ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada atau teman-teman masih ada ya satu dan lain hal, teman-teman boleh. Oh, silakan guys. Ini menarik sih memang ya kalau kita bahas soal makanan ini itu menarik lah. Apalagi tentang haram dan nggak haram. Tapi yang jauh sebenarnya yang jadi permenungan itu ya kalau buat aku sendiri bukan soal bicara itu haram apa nggak haram gitu ya, bukan itu ya Pak. Karena balik lagi kita udah pegang apa ya perkataan Tuhan Yesus juga, bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar itu yang paling menentukan sebenarnya itu haram apa enggak. Nah, tapi bukan soal itunya yang mau aku sorotin, tapi mungkin aku melihat yang ini, melihat cara pandang yang kadang-kadang hari-hari gini kan banyak banget vlogger-vlogger makanan tuh ya. Dari makanan murah sampai yang makanan mahal-mahal, dari buah yang murah sampai yang mahal-mahal juga. Nah, emang sih belakangan ini banyak banget viral gitu ya, bukan cuma viral, tapi banyak banget sekarang media tuh menawarkan banyak hal yang wah kadang-kadang kalau kita nggak bisa kuasai diri kita nggak bisa melihat apa tujuan sebenarnya gitu ya, kita gampang loh tergerus dengan wah keinginan mata, iyalah ya keinginan mata, keinginan daging lah, keinginan dan keangkuhan hidup. Nah itu
Itu yang lebih aku sorotin di yang sekarang yang terjadi sekarang ini ya, di zaman-zaman sekarang ini gitu. Nah, apa ya, orang berlomba-lomba memamerkan apa makanan gitu ya, terus untuk mungkin maksudnya marketing, nggak salah di situnya gitu ya, tapi balik lagi ke sikap hati kita gitu ya, balik lagi ke kita sebagai yang melihatnya. Nah, apa sih yang paling balik lagi, apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita punya keinginan gitu, kadang-kadang pengen nyobain makanan ini, makanan itu, makan apa dan segala macam gitu ya. Sebenarnya tujuan kita tuh kan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan mata kita ya, mau untuk memuaskan memuaskan lidah kita aja gitu. Nah, kadang sangat sedih rasanya atau miris rasanya kalau kita kan terkadang ikut-ikutan dengan yang begituan gitu. Jadi nyobain sana, nyobain sini gitu, tapi kita lupa konteksnya yang lebih penting itu apa gitu. Apalagi hari-hari gini yang bisa makan, yang nggak bisa makan itu juga banyak gitu. Kadang-kadang kan lihat, wah ini sayang ya, karena kalau aku berpikir gitu, sayang ya makan makanan mahal-mahal untuk dapat segitu aja. Sementara banyak orang di luar sana yang beli beras juga susah, kondisi juga susah gitu ya. Kadang-kadang ya kita balik lagi ke tujuan kita hidup ikut Yesus itu seperti apa sih gitu ya. Memang belakangan ini banyak banget yang arus-arus dunia itu yang begitu, arus-arus yang zaman ini tuh begitu gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus lihat identitas kita di dalam Tuhan tuh apa, ya. Apakah kita ikut-ikutan, yuk nyobain sana, nyobain sini, untuk apa gitu, untuk apa dan kepentingannya untuk apa. Kalau hanya untuk mementingkan keinginan nafsu kita doang gitu ya, itu rasa-rasanya nggak tepat ya untuk hari-hari gini. Lebih baiklah kita di masa-masa ini lebih baik lebih peduli gitu sama orang-orang yang lebih kekurangan gitu. Mungkin kita bisa, tapi mungkin saudara kita, teman kita atau siapa kita gitu ya. Mereka-mereka yang hidup dalam kesulitan untuk makan aja gitu ya. Pernah nggak kita berpikir kalau karena belakangan ini pun ya Tuhan ingatkan banyak banget lah ke aku gitu ya. Kepedulian kita kepada orang-orang yang kekurangan. Bahkan aku bilang juga sama Bertus banyak hal yang tentang seperti itu. Harusnya kita banyak Tuhan percayakan, banyak Tuhan beri, ya banyak juga kita harusnya memberi kepada mereka-mereka yang susah. Untuk apa kita nyaman-nyaman sendiri, enak-enak sendiri, dan ujung-ujungnya ya kosong juga gitu loh. Maksudnya kita banyak mengalami kekosongan. Maksudnya kita semua yakin dan percaya di tempat ini juga nggak kekurangan beras, nggak kekurangan makan, bahkan berkecukupan dalam segala halnya juga gitu ya. Tapi masih banyak orang di luar sana nggak seberuntung kita gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang harus jadi pemikiran kita juga sebagai Kristus. Dan aku setuju banget tadi yang Bertus bilang, marilah sekarang ini kita lebih banyaklah untuk berpuasa, berpantang. Kalau mulut kita aja nggak bisa kita puasain gitu ya, kali-kali gitu ambil jadwal per minggu. Ya mungkin kalau Bertus sekarang udah mulai dia seminggu tuh 2 kali lah, walaupun dia mulai step-step awalnya juga gitu. Karena memang sulit banget buat dia untuk sekarang ini tuh puasa, karena jadwalnya itu padat merayap, pulang kerja masih kerja lagi, belajar lagi dan segala macam gitu. Kadang-kadang ya kasihan kalau dia kalau dia makannya kurang atau apa kurang itu kan susah juga, repot juga gitu. Nah, tapi dia komit untuk mau puasa. Nah, kalau aku sendiri ya sama sih teman-teman ya, udah dari dulu juga, bukan baru, dari dulu juga punya komitmen untuk tiap minggu tuh puasa tuh 2 kali. Kalau Bertus tuh Rabu Jumat, aku tuh Senin Jumat. Nah, itu rutin dilakukan sampai akhirnya jadi habit. Jadi nggak bisa lepas lagi. Senin udah automatically aku nggak makan gitu. Sampai jam buka. Jumat juga sama, nggak makan sampai jam buka gitu. Jadi sekali aja kita nggak puasa, itu kayak ada yang ngerasa yang kurang, karena apa? Udah jadi habit gitu ya. Dan itu harus kita syukuri, bahkan kalau bisa ditambah-tambahkan. Mengingat hari-hari gini memang sama sekali nggak mudah ya, karena arus zaman ini, arus tekanan juga zaman ini. Wah, banyak orang lebih cenderung lebih cenderung hanya memikirkan dirinya aja tanpa peduli dengan orang-orang yang lebih susah dari kita gitu ya, atau mungkin kita punya teman atau punya saudara gitu mungkin kekurangan juga gitu ya. Nah,
hal-hal yang semacam ini yang harus kita rem gitu loh. Itu sih kalau menurut aku, untuk menambahkan aja gitu, karena ini bicara soal makanan aku pikir wow, tadi apalagi, udah bilang, "Wah babi," itu sesuatu makanan yang rasa-rasanya sayang untuk dilewatkan ya. Aku pikir itu makanan yang wow banget gitu, yang kalau buat aku sendiri sama Bertus tuh, itu makanan yang mewah kalau buat kita, karena terlalu enak. Nah, kalau yang sesuatu yang terlalu, wah itu membahayakan gitu ya. Jadi emang kita batasi juga karena, kita sangat suka gitu ya. Jadi kita beralih ke makanan-makanan yang, mmm, secara, dia lebih mahal juga dibandingkan daging yang lain gitu ya. Jadi kita lebih lebih memikirkan, ya hari-hari ini ya lebih memikirkan mana yang paling ekonomis untuk bisa kita berbagi untuk saudara-saudara kita atau keluarga kita yang masih ada, mereka yang kekurangan. Itu sih kalau menurut aku. Sebenarnya yang haram itu sebenarnya kalau hati kita tuh nggak beres lah dalam Tuhan gitu. Kita hanya memuaskan, kepentingan kita aja, keinginan mata, apalagi ada kan itu 3 hal tuh, keinginan mata, keinginan keinginan daging, dan, keangkuhan hidup. Nah itu yang hal-hal yang kayak gitu tuh agak-agak mengerikan tuh, dan itu yang aku harus terus belajar. Aku tuh harus maksud kita nggak mau angkuh, tapi orang bisa melihatnya itu angkuh. Maksud kita mau, tapi mungkin, interpretasi orang bisa macam-macam. Tapi balik lagi ke dalam hati kita, telusuri dalam hati kita sebenarnya apa sih yang kita mauin, apa sih yang mau kita, apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan, hati kita, dalam hati kita sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh, mengasihi Yesus, apakah kita sungguh-sungguh punya pribadi Yesus yang sangat rendah hati, atau kita hanya memuaskan, eee, hanya kita mencari kegembiraan atau kesukaan kita aja tanpa memikirkan, kesenangan hati Tuhan, itu kesenangan dan perasaannya Tuhan. Itu sih kalau menurut aku. Maaf ya kepanjangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya tuh, menarik bahwa puasa ini juga adalah salah satu bentuk untuk kita bisa ya belajar memikul salib Tuhan, sangkal diri, pikul salib, dan juga nggak lupa bahwa seperti yang tadi ada di quote dari katekismus bahwa ya kita akhirnya belajar untuk berfokus juga memberikan kasih kita kepada orang lain. Kalau kita dengar kan ada yang puasa ya, puasanya karena ada ya untuk keperluan kesehatan, untuk diet atau apa. Tapi kalau di Katolik, di kita terutama, kita puasa bukan hanya kesehatan, juga menjadi efek sampingnya bahwa itu menjadi lebih baik, betul. Tapi yang terutama supaya kita juga bisa belajar untuk memberikan kasih kita sepenuh-penuhnya untuk Tuhan dan sesama kita. Jadi mari kita miliki sikap hati ya bersama-sama untuk nggak cuma sekedar haram atau nggak haram, tapi kita mau juga belajar untuk memikul salib kita bersama-sama. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mengikuti Jazz dari awal hingga akhir ini. Mari kita lanjutkan dengan doa. Jazz, boleh di next. Teman-teman, jika teman-teman ada yang belum tahu, kita ada YouTube di House of Praise Bandung. Semua rekaman akan di-up dalam waktu 1-3 hari tapi kami usahakan secepatnya. Lalu juga jangan lupa kalau ada yang belum follow ke house.of.praise. Next. Juga nggak lupa kita setiap Selasa ada persekutuan doa. Sudah balik lagi ke MY ya, Maulana Yusuf nomor 5. We're going to meet up with each other. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan setiap Selasa jam 7 malam. Juga besok kita ada Miracle Rosary online. Teman-teman, kita juga nggak percaya bahwa doa itu punya kuasa dan nggak akan berhentinya. Besok jangan lupa jam 8 setiap Jumat. Lalu juga Jazz yang berikutnya akan ada di tanggal 10 Agustus.
See you dalam tema mengenai penyakit kusta dan ketidaktahiran pada manusia. Next. Mari kita sama-sama berdoa kepada Santo Yohanes Paulus yang kedua. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesar-Mu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doa-Mu, Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doakanlah kami agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga tempat kami melihat-Mu di sebelah bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.